selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah dan harus sehat ya? Baik. Untuk tema kali ini, tema malam ini adalah dia yang datang mendekat. Oke. Siapakah dia yang datang mendekat sama kamu? Kita akan ambil. Oke. Ini divine-nya adalah divine maskulin ya, divine maskulin. Bisa jadi dia juga seorang pria ya. Kalau divine maskulin berarti di sini, maksudnya kalau dia pria zodiaknya bisa apa aja, tapi kalau divine maskulin dia wanita, itu dari Aries, Sagittarius, kemudian Leo, Gemini, Aquarius dan Libra ya, gitu. Kalau dia wanita, tapi kalau dia pria zodiaknya bebas. Kita lihat lagi di sini. Siapakah seseorang yang mendatangi kamu? Kalau kamu wanita ya pasti akan didatangi pria ya. Oke, di sini aku melihatnya dia adalah orang yang tertutup, independen ya, mandiri. Mungkin dia punya usaha, dia tipe-tipenya bisnis, punya usaha sendiri, entah usahanya apa ya teman-teman. Dan dia di sini dewasa, umurnya lebih tua daripada kamu. Ya, yang datang mendekat adalah umurnya lebih tua daripada kamu, dewasa. Kamu akan ketemu sama seseorang yang pemikirannya itu mantep gitu loh. Pikirannya itu, dia tuh bisa jadi kakak kamu, adik kamu, ya, saudara kamu, apapun yang kamu mau jadi dari dia. Dan dia di sini hidupnya mandiri, ya, hidup sendiri. Ya, aku lihatnya seperti itu. Kita lihat lagi yang lebih dalam, bagaimana dengan ciri-cirinya lagi ya. Oke, ini orang yang berulang-ulang aku ngelihatnya, circle berulang-ulang. Oke. Dia punya obsesi mengenai keuangan, profit and loss ya. Aku ngelihatnya dia tuh suka banget sama uang. Dia akan mendapatkan uang bagaimana, kalau nggak ada uang orangnya stres gitu. Orangnya stres kalau nggak ada duit. Anxiety, overthinking. Orangnya itu suka akan kemapanan sebetulnya. Pikiran dia itu maju untuk bisnis. Ini susah untuk ikut sama orang ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oke. Ada love, ada hati yang merekah berkali-kali berulang-ulang. Oke. Wow. Hubungan kalian itu mungkin berulang-ulang dan sempat untuk berhenti. Karena di sini masih ada cinta. Oke. Ini on proses teman-teman. Oke. Dia mungkin orang sudah menikah, ya, bisa jadi sudah menikah, sudah punya pasangan di sini. Tetapi dia juga ngabarin kamu gitu. Ya, seseorang yang sudah terikat dengan seseorang di sini sudah cukup lama, dan ini ada hubungan rahasia, cinta-cinta seperti itu, ya, datang pergi nggak jelas, setia. Energi Fox. Ini energi yang kemarin-kemarin juga yang datang mendekat sama kamu. Ya, aku lihat dulu dari kondisinya ya. Kondisinya di sini dia mungkin sudah tidak minta bantuan kamu lagi. Mungkin kalau dia memang dari masalah finansial, dia sudah mulai untuk stop kebiasaan atau habit itu. Karena dia tidak mau jadi seseorang yang tidak ada perubahan ya. Dan sekarang ini mungkin itu cambukan besar buat dia, karena energinya di sini adalah energi orang yang sedang bisa
depresi, dari masalah keuangan, jadi overthinking akan sesuatu. Ya, dia menganggap bahwa kalau orang tidak punya uang itu nggak punya power gitu loh. Ya, kondisinya mungkin dia sedang sekarang ini sayang sama kamu tapi menjauh ya. Sedang dalam masa perhelatan, istirahat ya. Dia travel to somewhere, ke satu tempat, pergi. Orang ini tuh terobsesi sama kamu, teman-teman. Dia tuh orang yang kalau aku lihat dia berulang-ulang aja di pikiran dia tuh ya kamu kayak gitu. Dia tuh obsesi akan cinta ya, obsesi akan cinta, obsesi akan perhatian, kasih sayang dan lain-lain. Sebetulnya orang ini tuh dewasa secara pemikiran ya. Mungkin dia adalah tipe yang kamu mau, tipe seseorang yang dia tuh pengen belajar untuk mandiri sekarang seperti itu. Nah, jadi orang yang akan datang mendekat adalah orang yang belajar mandiri sekarang, belajar untuk melepaskan diri dari semuanya, belajar untuk mencari uang mungkin ya, bahwa uang itu adalah bukan prioritas utama. Tapi di sini sih kalau aku lihat dia sedang mencari uang ya, karena ada travel. Dan aku melihat di sini kalau dibilang dia itu keinginannya tuh apa ya, ingin menjadi be a gentle, teman-teman. Dengan cintanya, dia tuh tahu bahwa cintanya dia itu gairah, cintanya itu sakit gitu loh. Semacam kayak obsesi ya, obsesi yang berulang itu membuat pusing. Tetapi di sini aku juga melihatnya emang dia menikmati itu, karena ini adalah bagian dari dia, bagian dari sisi tertutupnya dia punya fantasy, senang kayak mendominasi ya, mendominasi, karena di sini ada gairah nakal yang membara juga. Aku melihat ya. Jadi kalau kamu di sini yang udah healing, teman-teman, ya waspada ya. Kenapa? Karena dalam perjalanannya dia mau berusaha untuk move, untuk berusaha untuk pergi, tetapi hambatannya itu ada aja gitu loh ya. Jadi dia berusaha untuk mau pergi dari cinta yang ya menurut dia di sini mungkin tidak baik untuk kamu, nggak baik untuk dia, kayak gitu. Kita akan klarifikasi ya teman-teman. Aku coba cek dulu di sini supaya nggak ada kesalahan gitu loh. Mana dia di sini? Oke. Kita lihat ya. Ini kombinasinya adalah ship ya. Seseorang yang dia itu nggak bisa stay. Dia tahu sekarang itu dia nggak bisa stay, dan sebetulnya ya gimana ya, kangen gitu loh. Dia dalam hatinya dia ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Aku lihat ya, berusaha untuk menghilangkan stresnya dan dia bisa dewasa dari perjalanan ini. Terus dia masih dalam proses pencarian menemukan cinta dalam diri sendiri. Dia meninggalkan kamu di sini, posisinya dia meninggalkan kamu. Aku ngeliat sih memang kondisinya ya kalian juga nggak baik-baik aja, dan dia meninggalkan di sini ya. Tetapi aku bisa melihat bahwa ketika dia meninggalkan kamu, rasanya kok kayak stres sendiri gitu, nggak konsisten ya kan. Dia meninggalkan kamu, tapi ada anxiety yang berlebihan di sini. Dia kayak menyerah. Sedang down banget. Dia merasa ini adalah perjalanan buruk. Semakin dia tua, kok kayaknya hidup gue bukannya yang
yang oke gitu loh. Dia tidak berani melangkah lebih jauh di sini. Ya, nggak berani melangkah lebih jauh. Lack untuk moving, lack untuk move out gitu loh. Dia merasa di sini ingin namanya apa ya, meninggalkan namanya yang situasi yang tidak sehat. Ya mungkin dia ini banyak bohong ya sama kamu, menyakiti orang-orang sekitarnya. Nah itu dia pengen tinggalin. Jadi ini orang yang nanti akan dekat sama kamu sebetulnya adalah orang yang mencoba untuk pergi dari kamu, ya, mencoba untuk pergi dari kamu, tetapi di sini sepertinya tidak pergi jauh-jauh gitu loh, cuman leave behind, tapi dia nggak pergi jauh-jauh, cuman di sana-sana aja, gitu. Aku ngelihatnya di sini secara pemikiran ya, secara pemikiran dia itu sebetulnya sudah dewasa mungkin ya, sudah pengalamannya juga sudah banyak. Tapi ya entahlah, di sini itu dia merasa kayak dia merasa kayak ada nggak kejujuran di sini. Dia nggak jujur mengenai dia move on dari kamu. Percaya nggak sama aku? Jadi orang ini bilangnya sama kamu mungkin aku move out dari kamu ya, aku move out, aku pergi dari kamu. Tetapi di sini aku melihat dia kayak bohong mau pergi gitu loh. Ini semacam kayak melindungi diri aja sih. Jadi lebih ke arah moral ya teman-teman. Ada bad moral di sini. Nggak kejujuran. Ya dia nggak jujur, salah satunya untuk bisa move on dari kamu. Karena ya susah mau move on dari kamu. Tapi itu cuman kayak gue pergi dari lo gitu. Tapi ternyata di sini ya nggak pergi-pergi juga, gagal move onnya, nggak jujur sama diri sendiri, kebanyakan apa yang aku bilang, kebanyakan drama, kebanyakan apa ya, karena dia tuh merasa udah kayak keterikatan gitu sama kamu. Ini kalau dibilang dari segi seksual ya, dia itu kayak udah nggak bisa kemana-mana, jadi unhealthy ya, tipe-tipe dia masih ada niat-niatan untuk menggoda. Niatan untuk menggoda, pada akhirnya niatan untuk kayak mau pergi tapi bohong, ternyata mau out dari kamu, bohong banget gitu. Berasa sulit, aku bisa nggak ya dapet yang kayak gini lagi, yang kayak kamu lagi. Itu belum tentu ya teman-teman. Sulit gitu loh kalau aku bisa apa ya, ini agak ruwet, aku bilang orangnya ini agak ruwet, tetapi dia itu kayak pengen tenang tetapi ragu gitu loh. Maksudnya perjalanannya di sini juga kayak ngehambat dia pengen ketenangan, pengen pergi, tapi nggak bisa pergi, nggak bisa jauh-jauh karena ada masalah aja. Kalau dia makin pergi mah masalah jatuhnya. Jadi
berharap mau pergi dari kamu, nggak bisa, gagal move on ya. Sedih deh yang kayak gitu. Sedih banget. Ini aku sengaja bacanya agak dalam ya teman-teman. Oke. Aku pakai kartu ini aja deh, kartu mini aku supaya enak. Oke. Kita lihat di sini ya untuk kondisi dia, untuk orang yang datang mendekat dengan kamu itu tujuannya mau ngapain. Oke, hati-hati. Ini ada kartu Magician ya teman-teman. Kartu Magician adalah kartu penciptaan kembali. Dia mau berusaha untuk rujuk kembali sama kamu, tapi kita nggak pernah tahu nih arahnya dia mau manipulasi atau benar-benar mau rujuk sama kamu. Wow. Oke. Di sini aku bisa melihat begini ya teman-teman. Rujuknya dia adalah rujuk yang tidak bisa stay. Jadi dia mau datang sama kamu lagi ya dengan pola pattern yang sama. Aku lihatnya ya, patternnya itu ya dia datang bukan untuk stay. Aku lihatnya dia datang di sini hanya untuk ya begitu, datang dan pergi. Ya, datang dan pergi. Sepertinya dia menikmati ya dengan kayak bermain-main dengan perasaan kamu. Kemudian dia suka ghostingin kamu di sini. Ayo. Dia akan stay ketika dia butuh sesuatu. Teman-teman, ini hati-hati banget untuk orang yang mendekat sama kamu ya. Dia mau minta untung dari kamu. Tuh. Dia di sini dia diam, tapi dia sedih ya. Kenapa? Karena ya dia kehilangan sosok kamu, sosok yang bisa memprovide dia dari segi materi, mungkin cinta yang nyata. Aku nggak tahu sih, aku tidak melihat ada remorse di sini. Aku melihat di sini ada energi yang agak menjauh ya teman-teman. Jadi kayak pergi, tapi perginya itu base-nya entah dia mau healing atau apa. Kita akan lihat aja nanti ya. Dia pengen meninggalkan namanya sifat-sifat yang jelek sebetulnya ya. Dia pergi karena dia tahu mungkin diri dia itu tidak bisa memberikan pola yang baik buat kamu. Selama dia belum bisa berubah, kayaknya dia akan sulit untuk acceptance ya. Dan aku lihat di sini ya dia masih akan ngasih kamu kabar, akan berkabar, kamu akan dapat kabar dari dia. Kenapa? Karena ketika dia pergi dia tuh pengen kayak kamu tahu gitu loh. Aku nih move on loh, berusaha untuk melepaskan kerutan di belakang. Aku berjalan untuk maju, meninggalkan apa yang ini. Tapi dia perginya tuh dengan resiko ya, dengan aku lihatnya sedih gitu loh. Dia pergi dengan sedih. Jatuhnya ya susah move on. Stay. Aku nggak tahu ya, tapi dia lagi ini sekarang ini mungkin dia lagi ghosting kamu ya, karena dia merasa dia menunjukkan dia ghosting kamu dikarenakan ya sekarang dia lagi sedih, lagi anxiety. Betul, ini terafirmasi. Dia tetap akan memperhatikan kamu kok. Kalau aku lihat di sini saat ini dia tuh lagi diem aja, tapi dia masih kayak mengawasi kamu. Apa ya, untuk masalah keuangan di sini afirmasi ini kartunya pas loh teman-teman ya. Jadi stay berulang-ulang dia akan begitu. Dia lagi sedih nih sekarang ya, mungkin nggak ada yang ngebantu dia, nggak ada yang support ya, dia kehilangan support makanya sedih di sini. Dia tuh nggak mau apa ya, dia tuh kayak meninggalkan cinta sama kamu, ingin pergi. Tapi di sini tahu nggak yang aku baca, dia mau pergi tetapi di sini masih belum langkah gitu loh, belum bisa 100% untuk ngelupain kamu. Tapi dia berusaha untuk yang kayak oke, aku mau healing dulu nih dari masalah cinta, kayak gitu ya, mau healing dari masalah cinta.
Bukan dia nggak nganggap kamu, enggak, tetapi di sini dia itu mungkin merahasiakan dia dengan hubungan lain, dan dia ini adalah seseorang yang manipulatif ya. Seseorang yang manipulatif menurut dia itu nggak cocok buat kamu ya, secara dewasa, secara pikiran apa ya, secara dewasanya dia harus merilis kamu gitu loh. Itu program pertamanya. Tetapi di sini berat banget yang dijalani ya teman-teman. Jadi ya biarkan aja, kalau seandainya dia tidak mau datang ke kamu nggak perlu untuk datang ke dia gitu loh. Tapi ya orang yang akan mendekati kamu lagi ya dengan kondisi seperti ini, berulang lagi, berputar-putar lagi, karena tujuannya adalah di sini dia ketika butuh sesuatu nanti dia akan datang sama kamu. Ini pas loh, lelaki yang uang ya, mempergunakan cinta di sini, yang jatuhnya itu ya ruwet. Kenapa? Karena berputar-putar begitu. Ini pas kartunya, Magician, Pentacles, Cups, dan Sword. Dia dibilang, demi kebaikan kamu, aku nih bukan orang baik yang bisa kamu pilih gitu loh. Ya ngapain lo datang-datang lagi dong, kan gitu ya kan. Udah kesel kita, maunya apa kan gitu ya. Tetap ini orang susah untuk berubah teman-teman, susah untuk berubah. Kenapa? Karena orang kalau untuk berubah itu dibutuhkan niat ya. Sebenarnya dia cinta sama kamu ya, dia nggak ngelihat orang lain. Kalau aku lihat ada Two of Cups di sini, mengindikasikan bahwa orang ini memang benar kok, sebetulnya dia ada perasaan suka sama kamu, tertarik sama kamu yang dia mau. Tetapi untuk hal seperti itu dibutuhkan kesabaran dulu ya, karena di sini ada rencana proses ke depan. Nah, ini apa sih yang menjadi masalahnya, penghambatnya? Berdiling ya, berdiling dengan dirinya sendiri. Karena di sini ada snake, bisa jadi dia tidak jujur sama kamu, bisa masih menghadirkan orang ketiga dan lain-lain ya. Nah, kita lihat lagi di bottom of deck-nya. Ada sebuah mungkin perkawinan yang aku lihat ya. Perkawinan di sini yang dia masih timbang-timbang. Jadi dia tuh masih dalam fase menikah gitu. Ya. Rumah tangganya itu sebetulnya jauh dari kata sempurna. Bukan rumah tangga ini yang aku inginkan. Aku maunya begini gitu. Nih aku bacain ya. Untuk kesehatan aku pergi. Mungkin sudah ada yang pergi di sini. Ada yang pergi. Ada kartu Books and Pentacles di sini. Secara diam-diam aku mencari kebahagiaanku sendiri. Aku secara diam-diam sudah memiliki rencana ya, sudah direncanakan bahwa aku akan berdikari gitu. Ya, hubungan pernikahannya pending dulu deh. Kenapa? Karena di sini kayaknya aku sudah stabil dengan sekarang gitu ya. Seseorang yang stabil dengan aku udah mantap nih dengan jalanku sekarang gitu. Aku pengen menemukan jalan hidupku kembali ya, dan menemukan namanya cinta, menemukan cinta yang baru. Tetapi aku tidak siap untuk sekarang ya, aku tidak siap untuk sekarang. Di sini aku melihatnya adalah dia ya, kalau dibilang sama kamu ya dia akan datang untuk kamu. Kenapa? Karena masih ada memori masa lalu di sini. Ada memori masa lalu yang masih mengikat, yang kalian mungkin ya sempat bersama, tapi ya berpisah juga gitu loh. Tujuannya masih belum jelas. Ini kisah hidup kalian itu kayak dia datang sama kamu dengan tujuan tertentu. Siapa yang dimanfaatin di sini? Ya. Makanya untuk kebaikan ada yang move on. Jadi aku melihat di sini dia sudah penuh banget ya. Dia tuh mencari penetralisir sebenarnya mau ngapain. Sekarang dia masih tidak bisa bergerak ya teman-teman.
dia kadang-kadang suka kehilangan kesabaran di sini. Dia mau berkomunikasi juga sepertinya banyak hambatan sama kamu. Pada akhirnya nanti dia akan mengepakkan sayap ketika dia sudah stabil. Di sini akan ada namanya, kalau dia kangen, dia akan utarakan kangennya sama kamu. Jujur aja dia nggak bisa pisah dari seseorang ya, dari kamu. Apabila kamu di sini yang orang yang membantu dia akan datang. Dia akan perjuangin kamu lagi ya. Jadi orang yang baru dengan pribadi yang baru. Di sini hambatan-hambatan apapun, aku ngelihatnya pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia kayak mau menentukan jalan sendiri. Ya, menentukan jalan sendiri. Dan pada akhirnya di sini endingnya adalah orang ini ya nggak bisa lepas dari kamu. Gitu. Dia akan terus berusaha. Dia nggak bisa ngelupain kamu, teman-teman. Jadi orang yang datang atau akan menghantui hidup kamu adalah dia lagi. Gitu ya. Sampai sini kelihatannya kita sudah cukup. Kita nggak perlu lanjut, kita nggak perlu tarik energinya. Akan ambil 1, 2. Oke, teman-teman. Aku tidak bisa bantu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sama kamu sekarang ini. Aku mungkin bersikap dingin, tapi aku memang ada drown. Aku ada falling in love sama kamu. Kamu bisa nggak sih memaafkan aku? Karena aku sekarang sedang berjuang melawan sisi burukku. Jadi please stay away untuk sekarang. Pergi jauh dulu untuk sekarang. Perhelatan antara aku dengan diriku ini tidak baik untuk kamu. Bukan tempat yang baik buat kamu. Jadi dia minta space. Aku tadinya adalah seorang pembohong ya. Aku suka main-main, tetapi kamu yang merubah itu. Ya, dia sekarang kalau sama kamu tuh banyak bebannya ya, teman-teman. Jadi dia tuh tidak bisa menunjukkan sisi terbaiknya dia karena dia ada sesuatu yang dia harus lawan. Ya, aku bilang sih di sini biarkan dia berdealing ya. Orang ini nanti yang akan datang lagi sama kamu, entah kapan, tapi lambat laun, nggak usah ditungguin. Orang ini akan datang sama kamu, bisa bulanan, bisa sebelum akhir tahun ya, bisa tahunan, nggak masalah, setahun lah mentok. Kalau dia lagi di sini ya, semoga sebelum dia datang kamu sudah dapat orang baru ya, gitu. Ini harapan aku. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Aku nggak akan spill siapa, biar kamu merasakan energinya sendiri. Pesan aku buat kamu yang sudah capek dengan urusan-urusan masa lalu, sebaiknya ya sudah, mau dia datang, mau dia apa, selama kamu ada barikade diri, kamu bisa stay away ya. Tapi kalau kamu di sini masih mengharapkan orang ini, harus ada perjanjian di antara kalian yang serius, karena orang ini agak sedikit manipulatif buat kamu ya. Kamu nanti akan merasakan sakit hati berulang dan akan berputar-putar gitu terus. Terima kasih sudah mengikuti readingan aku. See you when I see you. I love you. Bye bye.